Ketua Umum Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia Perwanti Surijati Aminan menghadiri acara hari ulang tahun HAT Komunitas Ojek Online Energi 1 Aspal ESA ketiga tahun di Kebun SDJ 34. Jalan Raya Kampung Kaum Pandai, Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022, siang. Kegiatan tersebut mengusung tema Sinergi dalam Kebaikan Lintas Komunitas dengan menghadirkan 165 anak yatim piatu untuk menerima santunan dari uluran tangan kebaikan para donatur melalui HAT Komunitas ESA. HAT yang berbalut berbagi keberkahan tidak hanya mengundang para anak yatim, melainkan dihadiri juga oleh rekan-rekan ojol dari berbagai komunitas. Pada momen tersebut, Surijati Aminan juga turut membagikan ratusan masker PSMTI dan ekoenzime secara gratis sebanyak 200 botol kecil dan 4 galon berisikan 25 liter kepada para undangan yang hadir di acara tersebut. Serta edukasi tentang ekoenzime disampaikan langsung oleh komunitas ekoenzime Nusantara. Dalam pidatonya, kami ini semua menyayangin bumi. Mari anak-anak menyayangin bumi juga ya. Peduli dengan sampah, lingkungan, dan lain-lain. Itu paling penting. Kita mau hidup sehat, yaitu mulai dari lingkungan kita sendiri. Peduli lingkungan, peduli bumi. Bumi adalah milik kita bersama. Sama-sama kita menyayangin bumi. Seperti kata Bapak ini tadi, sampah di rumah kita adalah tanggung jawab kita. Sampah di rumahmu adalah tanggung jawab kalian sendiri, masing-masing. Kita sama-sama menyayangin bumi kita, Indonesia ini. Seperti terakhir ini, banyak terjadi bencana. Itu karena kelalaian kita bersama juga, ya. Mari kita sama-sama menyayangin bumi kita dengan bertanam walaupun sepetak di rumah kita, ya. Selamat siang semuanya. Tapi kita tetap semangat pagi. Semangatnya pagi, selamatnya siang. Anak-anak yang kusayangin, kita hari ini bisa berkumpul di sini, itu pun rancangan Tuhan, ya. Kebetulan sebenarnya Ibu baru 2 hari yang lalu operasi mata, pikirnya batal ini. Ibu nggak bisa hadir, tapi karena sayang sama kalian dan Tuhan sayang sama Ibu. Jadi ini hari Ibu bisa hadir tetap di acara ini. Anak-anak yang disayangin, hidup ini sangat bermanfaat buat kita semua. Kita belajar dari mulai kecil sampai kita besar. Jadi yang paling pertama kita harus belajar dulu sayang orang tua kita. Dari itu kita belajar sopan santun, etika, dan hidup berteman dengan siapapun. Kita berbuat sesuatu gak harus kaya. Kita berbuat sesuatu membantu siapapun. Itu adalah kewajiban kita yang mampu. Mampu itu gak dengan uang. Bantu orang yang jatuh, kita ngangkat dia naik juga membantu. Jadi selalu dengan berbuat baik. Karena itulah prinsip hidup kita. Orang harus baik, harus percaya sama karma. Semua agama sama. Semua agama mengajarkan kita baik, mengajar kita bahwa hidup ini pasti ada karma baik dan karma buruk. Jadi belajar menjadi anak yang baik. Saya lihat di sini hari ini Ibu ada beri hadiah pada anak-anak berupa amplop, walaupun nilainya tidak besar. Tapi semoga ini bermanfaat supaya lain kali setelah besar, anak-anak yang Ibu kasih ini juga bisa membeli kepada teman-teman yang lain dan anak-anak yang lain. Ya, bukan nilainya, bukan nilainya. Anak-anak kita adalah penerus bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi Ibu yang ingin hari ini Ibu sampaikan di tahun baru yang indah ini 2022, angka yang bagus. Semoga kalian semua menjadi anak yang baik dan
kita bersama-sama mulai dari tahun baru ini menjadi orang yang berguna di masa depan kita. Anak-anak, Ibu kasih tahu ya, sekarang ini banyak terjadi pelecehan seksual dan lain-lain. Ibu sangat sedih dengan masalah ini. Jadi semua wanita-wanita harus ataupun laki-laki semua sama, tetap harus jaga harga diri dan mental kita sendiri. Segala kejadian dan segala yang tidak baik itu semua dari mental kita sendiri. Kita sendiri harus baik. Baik itu dari mental kita sendiri. Sama-sama kita pengen menuju ke baik. Ya, itu harus jaga benar-benar. Terakhir ini banyak terjadi pelecehan seksual. Aku harap adik-adik yang pria atau perempuan semua sama-sama menjaga diri. Ya, harus sekolah yang benar, belajar yang benar, baru bisa menjadi anak yang apa? Yang berguna. Bukan berguna untuk orang tua, berguna untuk diri kita sendiri. Lain kali bermanfaat untuk orang lain. Pohon itu dari dasarnya kalau baik, dia akan tumbuh tinggi dan kokoh. Tidak takut angin kenceng ataupun provokasi orang ataupun apa. Tetap akan kokoh menjadi baik. Itu yang paling penting, mulai dari akal, yaitu dengan usia seperti kalian. Ini adalah suatu, kita mulai dari kita belajar etika, sopan santun. Itu yang harus kita belajar. Mulai dari hormat orang tua, ya. Biasa pembukaan tahun Perwanti PSMTI selalu melakukan kegiatan sosial, juga menyambut Imlek. Jadi supaya jangan terputus di kita. Jadi berbagi itu tidak berupa uang ataupun apa, bisa membantu orang juga. Ada yang terjatuh, ada yang terluka, kita membantu, ataupun apa saja di sekeliling kita ada kejadian yang butuh bantuan kita, coba ulurin tangan. Ya, itu juga sama. Jadi apalagi anak-anak yang mereka butuh edukasi yang baik, apalagi terakhir ini ya banyak terjadi pelecehan seksual dan lain-lain. Itu poin-poin penting, apalagi tadi anak yatimnya banyak anak-anak wanita, perempuan yang kecil-kecil, mereka butuh edukasi. Saya berharap ada yang membimbing dan mereka juga tahu menjaga diri, karena awal dari segalanya adalah diri kita sendiri. Nah, sebenarnya berbagi ini kan bukan hanya berupa barang yang diberikan ke mereka, tapi ada pesan kebaikan yang akan nantinya juga mereka tularkan ke orang lain, atau seperti apa? Iya, bukan kalau sekedar cuma donasi apapun itu tidak berarti, karena setelah itu kan itu akan hilang begitu aja. Yang lebih ke depannya yaitu mereka juga bisa menyebarkan kebaikan, dan karena menyebarkan kebaikan bukan diri kita bahagia, orang lain bahagia, dan bersama kita berbahagia. Saya ke kamu, kamu ke dia gitu loh. Itu yang lebih saya senang, apalagi mereka anak-anak ya. Memang benar-benar butuh perhatian plus dari kita, karena mereka juga penerus bangsa. Mungkin kalau dikaitkan dengan Imlek ini juga berarti temanya juga ingin juga selalu jadi tradisi untuk berbagi terhadap sesama. Iya, karena ini masih berkelanjutan kan, karena kami itu berbagi 250 amplop kebaikan, 165 di sini, dan sisanya masih ada di tempat lain, dan tanggal 17 ada di Senen bagi yang ada catat ada kekurangan lah, mereka tidak bisa ke sini. Jadi kami akan mengantarkan di tempat di Jakarta, mereka berkumpul. Jadi ini kesempatan kami berbuat dan
juga kesempatan teman-teman berbuat. Kami juga didukung oleh teman-teman sekitar, juga dari anggota Perwanti dan PSMTI dan donatur-donatur yang lain seperti bank yang selalu mendukung kami. Sebenarnya dalam Imlek ya, kalau dari keluarga saya mengajarkan kami, ini adalah akhir tahun buat kita menghitung panen kita, berbagi sama orang lain, segala sesuatu kita yang bisa berkelebihan di rumah kita, kurang-kurangin, bisa berbagi sama orang. Itu yang diajarkan ibu saya dari kecil. Dan ibu terapkan terus sampai sekarang ini? Iya, karena setiap Imlek kita juga menambah yang baru kan. Kalau tradisi orang Tionghoa, Imlek itu menambah mangkok, piring, sendok, garpu yang baru, supaya menambah anggota yang baru di teman dan keluarga gitu loh. Itu adalah tradisi keluarga saya. Mungkin setiap keluarga beda-beda. Doa saya semoga tahun Imlek ini adalah tahun macan kan, membawa kedamaian, membawa COVID ini pergi dari dunia inilah, bukan Indonesia aja, karena cuma batas Indonesia dan di tempat lain juga akan membawa ke kita kembali. Jadi semoga COVID cepat berlalu dari bumi kita, sehat, dan semoga kita semua dengan adanya harimau, semoga bisa membawa pergi semua bencana yang ada dan hidup lebih damai. Dan memberikan keberkahan juga ya Bu? Buat kita semua, kita percaya harimau itu gaungnya besar, jadi bisa membawa berkah buat kita semua dalam bisnis, dan tahun ini semua orang ada perubahan hidup yang lebih baik. 我们大家都2年累了，疫情的关系，希望这个虎年带给所有的人，都幸福、快乐、健康、好运。